Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Ratih Ayu Sekarini, SEMM. Saya merupakan dosen tetap program studi manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Jakarta, NIDN 0313058707. Pada kesempatan yang baik ini, dalam rangka pemenuhan persyaratan untuk sertifikasi dosen tahun 2025 dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PPUKTPT dalam bidang pengajaran, saya akan memaparkan terkait pengajaran mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia yang saya ampu. Mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia ini merupakan mata kuliah wajib, program studi dengan bobot 3 SKS, kode mata kuliah EMW P383. Sama dengan mata kuliah lainnya yang mempunyai 16 sesi pertemuan, di mana 2 sesi pertemuan adalah ujian UTS dan UAS, sedangkan 14 sesi lainnya adalah perkuliahan proses pembelajaran. Dalam proses pembelajaran, saya menggunakan metode pembelajaran dengan pendekatan Outcome Based Education atau OB, Discovery Learning (DIY), Blended Learning, serta Collaborative Learning. Semua metode ini mendukung pendekatan Student Centered Learning, di mana mahasiswa tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga subjek aktif dalam membangun pengetahuan dan kompetensinya. Delivery merupakan proses penyampaian materi kepada mahasiswa dibantu dengan bahan tayang dalam bentuk PPT agar mahasiswa mudah memahami. Interaction, di mana aspek ini menggunakan Student Centered Learning, di mana mahasiswa terlibat aktif dalam proses pembelajaran seperti diskusi, sehingga mampu berpikir kritis, inovatif, kreatif, dan solutif. Serta yang terakhir adalah assessment, merupakan proses penilaian untuk mengukur kemampuan mahasiswa secara objektif dalam menerima materi pembelajaran yang sudah dipelajari. Hasil asesmen ini dilakukan dengan harapan mahasiswa dapat mengetahui proses penilaian yang dilakukan secara objektif. Melatih mahasiswa dalam pengelolaan perusahaan dan organisasi secara strategis untuk mencapai tujuan perusahaan, serta melatih mahasiswa dapat berpikir kritis, berkomunikasi dengan baik, dan menyelesaikan problem solving, serta berkompeten dalam bidang SDM, mengikuti keperluan industri dan perkembangan teknologi, sehingga dapat menghasilkan lulusan dengan kinerja yang excellent. Adapun pencapaian pembelajaran di mata kuliah manajemen SDM yaitu pertama, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar manajemen termasuk pengertian, fungsi, tujuan, serta memahami pentingnya analisis pekerjaan serta jabatan dalam struktur organisasi. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami dan rekrutmen dari seleksi pegawai, serta menjelaskan cara tujuan dan prinsip penerapan sesuai dengan kebutuhan organisasi. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan fungsi penempatan, pelatihan, dan pengembangan pegawai dalam meningkatkan kompetensi dan produktivitas kerja. Keempat, mahasiswa mampu menjelaskan konsep perencanaan karir, termasuk fungsi, jenis, dan persyaratan dalam mendukung perkembangan profesional karyawan. Yang kelima, mahasiswa mampu memahami teori motivasi dan kepuasan kerja. Yang keenam, mahasiswa mampu menjelaskan pengertian, tujuan, serta pengembangan kompetensi yang memahami peran kepemimpinan dalam manajemen SDM. Yang ketujuh, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dan prosedur penilaian kerja, serta dampaknya terhadap pengelolaan kompensasi, turnover, dan retensi karyawan. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu memahami prinsip dari audit SDM, K3, pemeliharaan hubungan kerja, dan prosedur pemutusan hubungan kerja. Mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia dirancang untuk membentuk mahasiswa yang memiliki nasionalisme, tanggung jawab terhadap bangsa, serta profesionalisme dalam bidang pengelolaan SDM. Materi ini disusun tidak hanya berdasarkan teori klasik, tetapi juga disesuaikan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan industri saat ini, seperti digitalisasi, kepemimpinan adaptif, dan manajemen kinerja berbasis kompetensi. Adapun subcapaian pembelajaran dari mata kuliah manajemen SDM yaitu yang pertama, pendahuluan SDM dan analisis pekerjaan serta analisis jabatan dalam perusahaan.
Yang kedua, program rekrutmen dan seleksi pegawai. Ketiga, penempatan, pelatihan, dan pengembangan pegawai. Yang keempat, persyaratan dan perencanaan karir. Yang kelima, motivasi dan kepuasan kerja. Yang keenam, kompetensi. Yang ketujuh, gaya kepemimpinan dalam organisasi. Kedelapan, penilaian kinerja pegawai. Yang kesembilan adalah budaya organisasi. 10 adalah audit SDM. 11, keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Ke-12, kompensasi, turnover dan retensi pegawai. Ke-13, pemeliharaan hubungan kerja. Ke-14, pemutusan hubungan kerja. Pencapaian pembelajaran tersebut telah dirumuskan dengan memperhatikan profil lulusan program studi manajemen Fakultas Ekonomi, yaitu aspek sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus, dan pengetahuan. Untuk mendukung proses pembelajaran mata kuliah manajemen sumber daya manusia tersebut, saya menggunakan rujukan utama buku saya sendiri yang berjudul Buku Ajar Sumber Daya Manusia, yang dapat diakses oleh mahasiswa melalui portal e-learning mahasiswa. Selain berbagai buku referensi juga yang berbagai isu-isu terkini terkait sumber daya manusia yang relevan untuk dijadikan bahan diskusi dalam mata kuliah manajemen sumber daya manusia, baik dari tingkat teori maupun praktik lapangan, dan selaras dengan kebutuhan industri saat ini, serta artikel ilmiah pada Google Scholar dan sebagainya. Dalam indikator penilaian, yaitu yang pertama ada presentasi kehadiran 10%, partisipasi 20%, tugas 30%, UTS 20%, dan UAS 20% dengan jumlah total sebesar 100% presentasi. Adapun teknologi yang digunakan untuk mendukung proses pembelajaran yaitu menggunakan e-learning management system, di mana mahasiswa membaca instruksi perkuliahan, mengumpulkan tugas, absensi kehadiran, dan mendownload soal-soal ujian, serta WA grup kelas, dan dilengkapi dengan smartboard di setiap ruang kelasnya. Demikian pemaparan singkat yang saya terapkan dalam pembelajaran mata kuliah manajemen sumber daya manusia dengan metode DIA. Selanjutnya saya akan menampilkan video pembelajaran yang saya lakukan di kelas dalam mata kuliah manajemen sumber daya manusia secara luring. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Baik ya. Oke, kita hari ini akan berdiskusi terkait materi pembelajaran ketiga. Namun sebelum kita mulai, ada baiknya kita sama-sama berdoa menurut keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya pembelajaran yang kita dapat hari ini dapat berkah dan mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Berdoa mulai. Oke, amin. Terkait materi ketiga, yaitu penempatan, pelatihan, dan pengembangan karyawan. Namun sebelum kita masuk ke materi ini, saya mau nge-review nih teman-teman. Pekan kemarin kita membicarakan terkait rekrutmen dan seleksi. Ayo, siapa yang masih ingat? Ayo. Iya. Saya ingat rekrutmen. Rekrutmen apa sayang? Rekrutmen itu adalah suatu proses usaha untuk mencari tenaga kerja yang berpotensial dan meminta calon tenaga kerja tersebut untuk mendapatkan pekerjaan di perusahaan dan menempati posisi yang diinginkan. Oke, terima kasih. Baik sekali. Kalau seleksi apa? Oke, silahkan sayang. Seleksi itu ialah proses pemilihan Proses pemilihan karyawan dari sebuah perusahaan atau orang-orang yang memenuhi kriteria seleksi untuk siap sedia berdasarkan kondisi saat ini yang dilakukan oleh perusahaan. Oke, baik. Terima kasih Ikvina dan Isna. Udah paham ya teman-teman ya terkait kemarin kita seleksi dan penempatan. Nah, sekarang kita bicara terkait penempatan, pelatihan, dan pengembangan karyawan. Jadi ketika sudah diseleksi, karyawan itu akan ditempatkan sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Terkait penempatan, di sini ada penempatan pegawai. Oh, ada 5 fungsinya atau kriterianya itu ada 5. Ada penugasan, promosi, pengalihan, penurunan, dan pemutusan. Sebelumnya penempatan itu menurut Hasibuan ini adalah konteks
referensi yang saya ambil, penempatan karyawan adalah proses penentuan seorang pada posisi atau jabatan tertentu. Kalau kita bicara penugasan awal, biasanya kalau sudah keterima kerja, mereka job desk-nya apa? Pasti akan berbeda tuh antara orang satu dengan orang lainnya, gitu. Promosi, kalau promosi itu berarti mengisi kekosongan dengan kriteria yang memang sudah ditentukan. Misalnya kepandaiannya, kriteria kompetensinya dan lain-lain. Kalau pengalihan atau pemindahan, menempati penempatan kerja yang kosong. Misalnya Rita ada di Jakarta, tetapi penempatan yang kosong ada di Bandung. Nah, itu ditawarkan tuh. Lalu penurunan jabatan atau demosi itu biasanya dikenakan ke karyawan yang memang kinerjanya menjadi menurun atau kurang baik. Kalau pemutusan hubungan kerja biasanya itu terjadi apabila terjadi clash atau faktor-faktor yang dapat merugikan perusahaan secara besar. Penempatan pegawai itu syaratnya apa sih? Menyelesaikan masa percobaan atau kontrak. Biasanya kita tahu sama-sama teman-teman kalau percobaan atau kontrak itu 3 bulan, 6 bulan, atau bahkan setahun. P3K sekarang sudah mulai pengangkatan tuh dari masa kontrak. Jadi ada rasa kenyamanan, rasa aman di situ. Lalu menunjukkan ketaatan kepada perusahaan, menunjukkan kecakapan, berarti punya kinerja yang bagus, kinerja yang baik. Menunjukkan sikap dan budi pekerti. Ingat ya teman-teman, kalau misalnya kita punya ilmu tapi tidak dilandaskan oleh akhlak, akan menjadi kurang. Tapi attitude juga nomor satu. Telah memenuhi persyaratan kesehatan jasmani dan rohani. Itu jelas ya. Kita keterima kerja bukan orang yang sakit mentalnya. Jadi kalau teman-teman sekarang Gen Z mau kerja, biasanya kalian self rewardnya, terus biar nggak sakit mentalnya healing. Itu salah satu bentuk bagaimana kita harus tetap sehat jasmani dan rohani. Itu benar. Kayak keuntungan penempatan pegawai di sini yang sudah pasti the right man in the right place. Artinya apa? Kita menentukan orang yang tepat di pekerjaan yang tepat. Karyawan yang bekerja sesuai dengan kemampuan. Oh, kerjanya yang dibutuhkan adalah bagian accounting, bagian SDM, tapi yang mendaftar sosiologi atau olahraga itu nggak masuk tuh ranahnya, karena harus sesuai dengan kemampuan. Yang kedua, karyawan akan selalu merasa termotivasi untuk bekerja dengan baik, juga mempunyai gairah yang tinggi, itu motivasinya. Kalau misalnya kita bekerja sesuai dengan apa yang kita suka, apa yang kita kuasain, kan kita juga termotivasi. Lalu karyawan memberikan waktunya dan tenaga penuh secara maksimal terhadap pekerjaan. Next slide-nya, persyaratan penempatan. Tadi udah jelas teman-teman, ada latar belakang pendidikan. Dibutuhkannya S1, D3 masuk nggak? Enggak. Jadi udah kriteria ini yang biasa dilakukan oleh perusahaan untuk pencarian penempatan kerja. Ada umur, jenis kelamin, dan lain-lain. Nah, bicara orientasi. Orientasi itu apa sih? Perkenalan pegawai baru pada peran-peran mereka dalam organisasi. Misalnya, teman-teman pasti sudah sering menggunakan laptop atau PC. Tetapi ketika di kantor, job desk kalian akan lebih spesifik. Oh, ngitung anggaran, pasti akan punya laporan keuangannya khusus. Entah itu menggunakan Excel atau menggunakan alat yang lain gitu. Jadi akan menjadi khusus. Nah, itu harus dikenalkan, karena kalau kita nggak dikenalkan lebih dulu, kita juga tidak tahu mau bekerja seperti apa. Itu tadi penempatan. Selanjutnya adalah kita akan bicara terkait pelatihan. Di sini saya referensi salah satunya menurut Mangkunegara, pelatihan adalah proses sistematis untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap pegawai agar dapat melaksanakan tugas secara efektif dan efisien. Efektif dan efisien itu apa, teman-teman? Efektif adalah ketepatan kerja, efisien adalah waktu yang dikerjakan waktu yang dibutuhkan itu terjadi lebih cepat. Nah, ini ada tahapan-tahapan pelatihan, ada 3.
need assessment atau penilaian kebutuhan dari pelatihan. Apa sih yang dibutuhin karyawan? Jadi apa yang harus dibutuhkan, apa yang ingin ditingkatkan, itu dicek dulu penilaiannya. Lalu yang kedua, pengembangannya, developmentnya. Oh, perusahaan butuhnya seperti apa? Jangan sampai kita belum assessment dulu terus langsung ke development. Jadi runtutannya adalah apa yang dibutuhkan, perusahaan sesuai atau tidak. Selanjutnya tahapan ketiga adalah mengevaluasi. Setelah pelaporan 2 ini dicek, cross check, check and recheck, bener tidak, udah sesuai tidak. Kalau kemarin kita bicara pengantar manajemen itu ada POAK ya teman-teman, perencanaan, actuating, organizing, dan controlling. Nah, controlling dalam ini juga masuk ke dalam situ, evaluation. Setelah kita bicara pelatihan, kita akan bicara pengembangan. Pengembangan itu, ini referensi dari saya. Pengembangan secara garis besar adalah sumber daya manusia yang bertujuan untuk bermanfaat bagi perusahaan, karyawan, konsumen, atau masyarakat untuk mengkonsumsi barang atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan. Pengembangan nanti kita akan bahas secara lebih lanjut di sini. Menurut Shimamura 2019, pelatihan dan pengembangan adalah 2 istilah yang kadang-kadang digunakan secara bersama-sama. Pelatihan pasti berdampak terhadap pengembangan. Pengembangan itu hasil dari pelatihan. Nah, oke, di sini saya akan terangkan terkait perbedaannya. Kalau ditujukan ke siapa, pengembangan pastinya karyawan. Pelatihan itu lebih skill, lebih ke dalam diri. Pengembangan dapat dilakukan oleh perusahaan. Beberapa jangka waktunya, kalau pengembangan itu nggak bisa dilihat dari berapa ritme waktunya, tapi bisa dilihat dari keberlanjutan kinerja dari karyawan. Kalau pelatihan biasanya 3-6 bulan atau bahkan 1 tahun. Gitu. Ini teman-teman bisa kalian baca. Lalu kalau untuk pelatihan dan pengembangan itu pasti akan berbeda impact-nya, teman-teman. Nah, terkait tentang pengembangan dan pelatihan itu jatuhnya ke UU Tenaga Kerja. Dari UU Tenaga Kerja itu berarti regulasinya memang mencantumkan definisi pekerjaan ini harus melakukan pengembangan tenaga kerja. Jadi jangan sampai kita punya tenaga kerja tapi tenaga kerja hanya stuck di situ ke knowledge-nya, ilmunya. Sedangkan kita kan setiap tahunnya ilmu, pola pikir, lingkungan, teknologi pasti akan berkembang. Manfaat dari pelatihan dan pengembangan. Manfaatnya bagi organisasi, peningkatan produktivitas, terwujudnya hubungan serasi antara atasan dan bawahan, terus proses pengambilan keputusan, meningkatkan semangat kerja, mendorong sikap keterbukaan manajemen, dan mempelajari jalannya komunikasi efektif. Serta yang perlu diingat adalah menyelesaikan konflik secara fungsional. Gitu. Ini bisa dilihat ketika kita sudah punya ilmu yang lebih dalam, yang lebih lengkap, lebih banyak, kita bisa menyelesaikan konflik secara baik, secara kondusif. Problem solvingnya nanti akan berjalan dengan baik. Nah, ini untuk pegawai, meningkatkan kepuasan kerja, meningkatkan kemampuan, dan lain-lain. Jenis-jenis pelatihan itu ada 7. Yang pertama onboarding. Pengembangan ini dikhususkan untuk menyambut karyawan baru. Tadi kita bilangnya masa orientasi ya teman-teman ya. Lalu yang kedua dari main risk, meminimalisir estimasi risiko yang akan terjadi, yaitu untuk mengurangi implementasi proses dari manajemen risiko, manajemen keahlian. Di sini mengidentifikasi keahlian dari karyawan. Jadi kalau misalnya Burhan atau Faisal itu akan berbeda tuh, karena keinginan, trust-nya, passion-nya akan berbeda. Mungkin kalau misalnya Rizky atau Tohal suka pemasaran atau keuangan, belum tentu Kuroto Ayun juga akan seperti itu. Senyamannya kalian berbeda. Ketika kalian diposisikan di tempat yang kalian inginkan, itu akan menjadi lebih nyaman. Gitu. Lingkungan kerja juga dapat berdampak seperti itu. Perencanaan karir,
Orang dikasih kerja dengan harapan kalau saya sekarang ditarap menjadi karyawan biasa, saya berharap nanti 2-3 tahun saya akan step by step karir saya akan meningkat. Dan itu pun yang diharapkan, adanya perencanaan karir dari perusahaan dan manajemen pengetahuan, pengalaman. Berarti ketika kita sudah bekerja 2 atau 3 tahun, pengalamannya pun akan bertambah. Bagaimana bekerja di situ, bagaimana menghadapi orang lain, bagaimana menghadapi klien, bagaimana menghadapi rekan kerja, atasan, bawahan, dan lain-lain. Nah, itu tidak bisa hanya textbook, tapi sudah harus mengalami sendiri, diklat atau pelatihan. Nah, itu evaluasi pelatihan dan lain-lain, ini bisa kalian baca, reaksi, pembelajaran, perilaku, dan tahap hasil. Referensi yang saya baca, teman-teman bisa lihat ini. Oke, selesai materi kita hari ini. Any question? Oke, Rita, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rita Siti Fatima, NPM 2122034. Izin bertanya, dari materi yang sudah Ibu jelaskan di slide pelatihan, menurut Ibu apa sih manfaat pelatihan bagi pegawai? Terus contohnya itu seperti apa? Oke, terima kasih Rita atas pertanyaannya. Pertanyaan Rita bagus ya teman-teman, manfaat pelatihan. Yang pertama, manfaat pelatihan itu akan terasa ke individunya, individu dari karyawan itu sendiri. Dia akan berpikir lebih logis, dia akan mempunyai pengetahuan yang lebih luas, dia akan bisa memahami atau menyelesaikan problem solving ketika terjadi konflik dari rekan kerja, dan dia akan bisa mengembangkan potensi apa yang ada di dalam diri dia. Ketika dia tidak dilatih, dia akan tidak tahu. Bu, kalau misalnya otodidak bisa nggak? Bisa, tapi apakah selalu dalam rule yang sama? Sebetulnya hak karyawan adalah mendapatkan pelatihan sesuai dengan ketentuan, sesuai dengan pekerjaan job desk-nya. Itu manfaatnya Rita. Oke? Sama-sama sayang. Oke, ada lagi yang ingin bertanya teman-teman? Ya, silakan Tohal. Perkenalkan, saya Tohal Fasni, NPM 2122019, izin bertanya. Ya. Dari materi yang sudah Ibu jelaskan, tujuan utama dari pengembangan bagi perusahaan itu seperti apa, Ibu? Oke, terima kasih pertanyaannya Tohal, pertanyaannya bagus. Jadi teman-teman, terkait pengembangan karyawan dan manfaatnya untuk perusahaan itu sangat berdampak sekali. Yang pertama, karyawan akan bisa menjadikan perusahaan itu lebih berkembang. Terkait pengetahuan, bagaimana cara menyelesaikan masalah, problem solving, bagaimana mengadaptasi lingkungan, dan itu perlu yang namanya pengembangan. Dari dia sudah melakukan pelatihan, dia akan dampaknya seperti apa? Bagaimana dia mengimplementasikan pelatihan yang sudah didapat untuk mengembangkan diri dia sendiri dan mengembangkan perusahaan. Jadi sebetulnya perusahaan yang maju, perusahaan yang baik itu adalah perusahaan yang bisa meng-hire teman-teman atau karyawannya di dalam perusahaan itu untuk dapat berkembang dengan baik. Bagaimana dia kinerjanya bagus, bagaimana dia bisa menumbuhkan motivasi terhadap kinerja di perusahaan itu. Itu sih hal. Oke, terima kasih. Gimana, udah pada ngerti semua? Belum? Oke, saya mau bertanya sama si ganteng Rizky. Ibu mau nanya, perbedaan dari pelatihan dan pengembangan apa ya? Baik Ibu, terima kasih atas pertanyaannya. Sebelumnya izinkan saya untuk menjawab. Jadi apa sih perbedaan pelatihan dan pengembangan itu? Pelatihan itu adalah upaya untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan memperbaiki sikap karyawan supaya mereka bisa bekerja lebih baik di posisi yang sekarang. Pelatihan ini biasanya ditujukan buat kebutuhan jangka pendek. Jadi fokusnya agar dapat membantu pekerjaan mereka saat ini yang sedang dijalankan sekarang. Sedangkan pengembangan itu tujuannya menyiapkan karyawan untuk tanggung jawab yang lebih besar di masa yang akan datang atau di masa depan, baik buat perusahaan atau buat diri sendiri. Fokusnya ada pada peningkatan kemampuan manajerial dan strategi kerja. Jadi pengembangan ini bisa dibilang tujuannya ini buat lebih ke jangka panjang.
yang dapat membantu karyawan siap menghadapi tantangan kerja yang akan semakin sulit tentu ke depannya, Ibu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Rizky atas jawabannya. Jadi untuk pengembangan itu memang impact-nya nggak dirasakan sekarang, tapi di masa yang akan datang. Karena adanya perkembangan kebutuhan karyawan dan digitalisasi sekarang sudah mulai diterapkan di perusahaan-perusahaan maju. Oke, teman-teman, pertemuan kali ini akan kita akhiri di sesi ini. Materi ini bisa kalian dapat di e-learning. Kalian sudah absen di e-learning, teman-teman? Oke, sudah absen di e-learning, kalian sudah dapat mendownload materi saya. Untuk pertemuan selanjutnya akan ada forum discussion, small discussion. Jadi untuk pertemuan selanjutnya adalah teman-teman presentasi yang materinya seperti biasa, PPT dan materi makalahnya dikirimkan via e-learning, disesuaikan dengan tema yang sudah saya tentukan ke teman-teman dan di pertemuan yang sudah ditentukan. Oke, itu aja. Terima kasih semuanya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan hari ini dapat menambah ranah knowledge kalian terkait mata kuliah manajemen SDM. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatian menyimak pemaparan mengenai aspek-aspek yang telah saya terapkan dalam kegiatan pengajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.